Kalian percaya gak sama yang namanya penjelajah waktu? Orang yang bisa pergi ke masa depan, orang yang bisa pergi ke masa lalu, pokoknya orang yang bisa ngejelajahin waktu lah. Entah mungkin pengen lihat masa depan, entah pengen benerin masa lalu, semuanya punya tujuannya masing-masing. Jadi di sini gue nemuin sebuah cerita yang berjudul Penyesalan Penjelajah Waktu. Dan ini dia ceritanya. Gue adalah seorang penjelajah waktu. Well, tadinya gue bisa ngejelajah waktu kapanpun gue mau, baik itu ke masa lalu ataupun ke masa depan. Rasanya bisa gue bilang bahwa gue itu adalah seorang ilmuwan jenius yang menjadi orang pertama di masa gue yang menemukan perjalanan waktu. Gue bilang rasanya karena gue sendiri gak ingat masa lalu gue. Saat gue punya kemampuan ini, gue cuman bisa ngingatnya tuh cuman euforianya doang. Jadi penglihatan gue tuh memancarkan warna yang bahkan belum pernah gue lihat sebelumnya. Tubuh gue melebur jadi jutaan partikel yang kecil banget. Dan tiba-tiba tanpa sadar, gue udah ada di masa lain aja. Keren kan? Nah tapi masalahnya adalah saat gue melakukan perjalanan waktu, bisa dibilang melalui terowongan gitu yang ngeluarin semua partikel dan atom tubuh gue. Nah gue bakal kehilangan sebagian kecil dari memori gue. Dan bahkan pas perjalanan pertama kali gue melintasi waktu, gue bahkan sampai lupa gitu. Pokoknya gue lupa semuanya tentang perjalanan pertama gue. Dan ya sejak saat itu gue tuh mulai berhati-hati dalam melakukan perjalanan waktu. Dan mengenai seberapa sering gue makainya, akhirnya gue memilih untuk membatasi kemampuan gue, supaya gue tuh bisa ngehindarin peluang lupa mengenai hal yang penting. Bahkan sekarang gue rasa gue udah ngelupain banyak hal. Dan ya gue harap cuman hal-hal yang kecil doang sih. Contoh setahun lalu misalnya, pada saat itu gue bahkan lupa gitu sama warna rambut gue. Ya untung aja sih kan ada cermin gitu. Jadi pas gue ngeliat cermin seketika langsung gue inget warna rambut gue. Ya untuk hal itu sih bisa dibilang gak masalah. Nah tapi gue tuh pernah ngalamin kejadian yang lebih buruk, yaitu gue lupa caranya bernapas. Dan hal tersebut memaksa gue untuk melompat dari mesin. Dan karena hal itu juga ngebuat diri gue sendiri tuh pingsan, sampai ya tubuh gue bisa napas secara mandiri. Dan semuanya sih terjadi karena rasa penasaran gue sih yang ngebuat gue tuh kacau kayak gini. Nah pada bulan Juni tahun 9214, ada para ilmuwan dengan bantuan superkomputer. Mereka ngebuat prototipe mesin yang bisa meramalkan kemungkinan yang ada gitu dari kejadian yang bakalan datang, sehingga ngebuat para pemikir dari milenium ini tuh bisa ngelihat masa depan. Dan ya mereka cuma bisa ngelihat doang. Tampilan yang dihasilkan dari superkomputer ini tuh cuma berbentuk kode dan bisa dibilang teks doang. Simpelnya sebut aja bahasa program atau apalah itu. Dan pada akhirnya hasil dari ramalan tersebut bisa terbaca dan bisa diprediksi. Dan program itu pun berjalan selama 3 tahun. Dan ya program itu ngasih gambaran yang bisa dibilang sangat akurat banget tentang masa depan. Nah tapi pada tahun 9217 mesin tersebut berhenti beroperasi. Gambaran yang dihasilkan itu semuanya nggak jelas. Bahkan sampai ngebuat superkomputernya pun mengalami kerusakan. Nah para ilmuwan berteori bahwa katanya ini tuh akhir dari kehidupan. Para penganut agama pun bilang bahwa ini tuh kiamat, bahkan akhir dari Tuhan itu sendiri katanya. Tapi gue tuh pengen banget gitu tahu lebih jelas. Mesin dari para ilmuwan itu masih bisa ngasih tanggal terakhir prediksinya. Dan ya karena gue kan seorang penjelajah waktu, gue ngerasa hebat banget. Karena ya gue bakalan ngetahui informasi yang orang lain pun gak tahu. Ini bisa jadi alasan kenapa gue pergi ke sana, untuk nyari tahu kenapa hal yang itu bisa terjadi. Dan ya gue pun berhasil pergi. Tapi pas gue tiba, gue bener-bener sungguh banget, gue nyesal banget. Gue bener-bener sungguh menyesal banget kenapa gue tuh bisa berhasil. Gue gemetar, perut gue mual, gue pun bener-bener takut. Bukan karena di depan gue ada pria tinggi dengan senyum jahatnya dan lagi berjalan ke gue, bukan. Dan bukan juga karena di depan mata gue ada neraka sungguhan yang muncul di bumi, bukan. Tapi karena gue lupa caranya menjelajah waktu. Dan ya ceritanya berakhir sampai situ. Well, setelah gue baca cerita tadi, sebenarnya gue langsung paham judul dari Penyesalan Penjelajah Waktu. Ya bisa dibilang bahkan seorang penjelajah waktu pun mereka nyesel ketika mereka berhasil menjelajah waktu. Karena ya ada yang harus dikorbanin gitu. Lu ngelakuin sesuatu dengan adanya resiko. Dan harga yang harus lu bayar pun harus ngorbanin ingatan lu sendiri.
lu berhasil, ada sesuatu yang lupa, bahkan dia sendiri pun lupa gitu caranya bernapas. Bisa lu bayangin lah. Tapi ya masih banyak teori juga, entah penjelajah waktu ini tuh emang beneran ada kah, atau emang cuman teori-teori doang, atau cuman cerita bohongan doang, cerita buatan doang. Ya masih belum ada yang bisa benar-benar ngebuktiin full beneran gitu. Well, untuk kalian sendiri gimana? Kalau kalian menjadi penjelajah waktu, kalian lebih milih ke masa lalu atau milih ke masa depan? Dan kalian harus ingat bahwa bakal ada sesuatu yang harus kalian korbanin.